Karomah itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu menghilang, bukan ilmu kesaktian. Ingat, karomah itu bukan ilmu kesaktian. Karomah itu adalah salam silat Garuda. Teman-teman, di video ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin ini sensitif, namun banyak sekali orang yang bertanya. Contohnya pertanyaan seperti ini. Saya membahas sesuatu dari pertanyaan di komentar karena ada sesuatu yang ingin saya jelaskan lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar saya berbicara atau membalas dengan ketikan jari, tidak. Tapi saya merespon dengan video agar apa? Agar teman-teman bisa menyimak dengan seksama, dengan baik dan juga jelas. Yang pertama, ketika ada yang bertanya masalah amalan, karomah, kebal, bahkan ada yang sempat bertanya ilmu laduni. Ketika saya ingin bahas ini, kita simaklah video yang sempat viral, yang juga menjadi bahan perbincangan, yaitu seperti ini. Serang, ayo serang. Kuatinya diam aja. Lawan perempuan kalau bisa. Ayo. Rapat. Nah, ketika hanya dipegang bisa gemeteran seperti itu, didorong dari jarak jauh, terbang. Dimana ketika kita melihat video tersebut, kita bisa beropini, iyakah ilmu seperti itu bisa digunakan dalam pertarungan yang sungguhnya? Saya akan jawab, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Kalau memang ilmu seperti itu bisa dipakai dalam pertarungan yang nyata, maka Indonesia tidak akan dijajah selama ratusan tahun. Seperti itu. Tentunya bukan cuma orang Indonesia yang bisa. Kita lihatlah bahwa ada di luar negeri yang juga melakukan hal demikian. Namun ketika kita lihat di real fight, tidak efektif, tidak berguna. Ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa bahwa ketika zaman peperangan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dilempari batu berdarah, disayat dengan pedang, badannya berdarah, luka. Kurang takwa apa Nabi Muhammad? Apakah ketakwaan beliau kalah dengan umat zaman akhir sekarang? Tidak. Karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh. Dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat, baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, misal dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam, kecuali malam misalnya kan. Misal gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek, tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Karamah tidak demikian. Ya, apa bukti Anda karamah? Saya bisa sholat di atas sungai, masya Allah, bentangkan sajadah. Ya, berdiri, iya, ruku, iya, begitu sujud, cebur, gitu kan, dan sebagainya. Misal, sajadahnya kurang panjang, gitu kan? Dia sholat di batu, ngambang di air, tapi kurang panjang. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Nggak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ya kita percayalah bahwa di dunia itu ada 3. Yang pertama mukjizat yang datangnya dari Allah, yang kedua karomah yang juga dari Allah, yang ketiga sihir
sihir ini datangnya dari jin atau setan, seperti itu. Siapapun bisa belajar sihir, tapi tidak bisa siapapun belajar karomah. Karena apa? Karomah itu datangnya cuma sekali, ya. Karomah itu datangnya sekali dan tidak bisa dipelajari. Saya pengen kebal, belajar karomah, tidak. Kita pengen belajar tenaga dalam, pakai karomah, tidak. Ya, karomah itu tidak bisa dilakukan untuk hal tersebut. Kita tidak bisa belajar karomah untuk mendapatkan sesuatu. Amalan karomah untuk bisa mendapatkan ilmu kebal, ilmu tajam, ilmu pengasihan dan lain sebagainya, tidak ada. Nabi Muhammad tidak mengajari, bahkan hadisnya juga tidak ada. Jadi di sini kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ya tirulah Nabi Muhammad. Berperang beliau berdarah. Bahkan sahabat Rasul Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, di antara mereka ada yang mati ketika sholat, dibunuh ketika sholat. Apakah mereka kurang takwa? Apakah mereka kurang dekat kepada Allah sehingga mereka tidak punya karomah seperti orang zaman akhir, mau dipukul mental? Jadi di sini teman-teman, bahwa ketika saya membuat video ini, saya juga teringat bahwa ketika Syekh Ali Jabir ditusuk, ditikam, berdarah, beliau seorang hafiz Al-Quran. Ketakwaannya, keistiqomahannya, kebaikannya, ya, semua dia sudah bisa dijadikan panutan, tapi tidak kebal. Tapi beliau ikut bela diri, yaitu tapak suci. Jadi kalau mau dikembalikan lagi, jika ada oknum mengaku punya ilmu laduni, mengaku punya ilmu karomah, memiliki ini dan itu, jadi kembalikan lagi bahwa kita punya panutan, punya imam, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita tahulah sejarah mereka, kita ikuti saja mereka, ya, jangan ikuti yang di luar itu. Jadi kembalikan lagi semua kepada sejarah Nabi, sejarah orang-orang yang takwa. Apalagi kalau kita melihat suatu kesaktian yang biasa orang katakan karomah dan lain sebagainya, kita harus yakini bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang sakti. Ya, ingat, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang sakti. Islam hanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang takwa, hafiz Al-Quran, ya, seperti itu. Tidak disuruh untuk mengamalkan ini dan itu, untuk mendapatkan ini dan itu, tidak. Ya. Kita belajar Islam, kita belajar Al-Quran dan hadis, tujuannya satu, bukan untuk sakti, tapi untuk menuju akhirat. Ya, untuk menuju akhirat. Kalau kita belajar Islam, terus kita tujuannya agar sakti, kebal peluru, kebal senjata tajam, kembalikan lagi kepada Nabi dan sahabat. Apakah mereka kebal dan sakti? Tidak. Kembalikan lagi kepada Syekh Ali Jabir, di mana ketika beliau ditikam berdarah, padahal beliau adalah seorang hafiz Al-Quran. Jadi seperti itu ya. Ketika kita menghadapi zaman akhir ini, kita harus kembalikan semua kepada Allah, kembalikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar lurus. Jangan pernah percaya kepada ilmu hitam dan ilmu putih. Yang ada itu hanya sihir dan karomah. Karomah itu tidak bisa dipelajari, sedangkan sihir bisa. Kalau kita ingin mendapatkan karomah, karomah itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu menghilang, bukan ilmu kesaktian. Ingat, karomah itu bukan ilmu kesaktian. Karomah itu adalah ketakwaan kita. Saya pengen kebal, amalkan ini, cari guru ini. Suatu saat kamu bisa kebal senjata dan peluru. Itu namanya ilmu kesaktian, bukan ilmu karomah. Karena apa? Kalau memang ada ilmu karomah itu mengajarkan umat muslim untuk menjadi kebal, maka tidak ada para sahabat yang gugur atau syahid di medan perang. Itu hanya logikanya. Saya tidak ingin menyalahkan suatu golongan dan juga tidak ingin membenarkan suatu golongan. Maka kita sebagai umat muslim mencontoh sesuatu yang benar-benar lurus, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat serta para ulama yang benar-benar lurus dan juga patut kita contoh. Seperti itu. Jangan pernah mencontoh sesuatu yang sudah di luar nalar, yang sudah sesuatu tidak bisa dimasukkan ke logika kita, bahwa orang itu sudah melebihi Nabi Muhammad atau melebihi orang-orang takwa, hafiz dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ingin menyalahkan dan juga tidak ingin membenarkan. Maka saya sebagai muslim hanya inginnya mengajak bagi teman-teman dan juga ingin menasihati kepada murid-murid saya, karena banyak yang bergabung Silat Garuda, bahwa di Silat Garuda tidak ada diajari ilmu kesaktian, laduni, karomah dan lain sebagainya. Karena saya hanya ingin mengajarkan
tauhid dan juga bela diri, bukan ilmu kesaktian. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bahas di video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran. Jika ada salah kata saya untuk ke suatu organisasi atau perguruan, saya hanya mengembalikan semua ke logika saja. Logikakan saja perjalanan hidup kita dan belajar lagi. Sebelum kita menyalahkan orang lain, maka belajarlah. Jadi belajar itu bukan hanya dari satu sumber, tapi belajarlah dari banyak sumber. Dimana ketika kita bisa menyaring mana yang lebih logika, maka ambillah itu. Dan juga kembalikan lagi kepada sunnah, yaitu Rasul dan para sahabat, serta kepada orang takwa yang benar-benar takwa dan hafiz Al-Quran. Saya Heri Pras mengucapkan salam Sergaruda dan tetap belajar.